Halo Bapak, Ibu, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Chan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, ingat subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng supaya kalau ada video pembelajaran Legend Chan yang terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Pada video pembelajaran kali ini, Legend Chen menampilkan hal yang baru, yang pasti membuat pembelajaran semakin menarik. Ayo, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam video ini adalah setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian mampu menganalisa siklus hidup beberapa jenis hewan dan mampu menciptakan gambar daur hidup beberapa jenis hewan. Hai Tono dan Tina, selama liburan sekolah kemarin, kamu kemana? Kalau aku di rumah aja. Memang kamu pergi kemana, Lani? Aku liburan kemarin pergi ke rumah pamanku. Seru banget loh. Aku di sana lihat kecebong. Kemudian aku pelihara. Setelah aku pelihara, ternyata dalam waktu 5 minggu, kecebong tersebut tumbuh kaki. Wah, seru banget ya Lani. Ayo ceritakan lagi, aku mau dengar. Tidak butuh waktu lama loh, Ton. Dalam waktu 3 minggu, sudah menjadi katak dewasa. Setelah jadi katak dewasa, aku lepaskan ke sawah. Kalau dipikir-pikir, pertumbuhan katak itu berbeda-beda ya setiap tahapannya. Apa ya sebutan pertumbuhan katak? Ayo kita bantu Tono, Ina, dan Lani untuk menjawab. Semua hewan mengalami peristiwa daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas sampai dewasa. Daur hidup dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup melalui metamorfosis. Daur hidup melalui metamorfosis dibagi menjadi dua. 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis memiliki ciri sejak lahir bentuknya mirip dengan induknya. Contohnya ayam. Ayam dewasa bertelur, kemudian telur tersebut dierami selama 21 hari hingga menetas menjadi anak ayam. Kalian bisa lihat bentuk anak ayam hampir sama dengan induknya. Begitu juga dengan bebek. Bebek mengerami telurnya selama 28 hari. Kalian bisa perhatikan bahwa bentuk anak bebek hampir mirip dengan bebek dewasa. Sedangkan kucing dewasa melahirkan anaknya. Bentuk anak kucing dengan kucing dewasa juga hampir mirip. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya.
Berbeda dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan ini setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lebah. Mengapa lebah disebut mengalami metamorfosis sempurna? Karena lebah mengalami 4 fase. Bisa kamu lihat pada gambar di slide ini. Perubahan fisik sangat mencolok pada setiap fasenya. Pada tahap pertama, lebah dewasa akan bertelur. Telur ini akan menetas menjadi larva selama 3 hari. Larva lebah akan mengalami pergantian kulit sebanyak 5 kali untuk kemudian berubah menjadi fase pupa atau kepompong. Ini juga merupakan salah satu ciri khas hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu mengalami tahap pupa. Setelah menjadi pupa atau kepompong, berubah menjadi lebah dewasa atau disebut juga imago. Dan begitu seterusnya, sehingga disebut daur hidup karena berulang-ulang. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dianggap mengalami metamorfosis sempurna karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Bisa kalian lihat gambar di slide ini. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur biasanya ada di permukaan daun. Telur kupu-kupu tersebut kemudian menetas menjadi ulat. Pada fase ulat, memakan daun. Yang kemudian, ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Masa kepompong hanya berlangsung selama beberapa hari, yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda dan berkembang lagi, sayapnya menjadi lebih kuat dan lebih indah menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian kupu-kupu dewasa akan bertelur kembali. Dan begitu seterusnya. Pada slide sebelumnya, kalian sudah belajar tentang metamorfosis sempurna. Coba kalian tuliskan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna selain yang sudah dijelaskan tadi. Baik, sekarang kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Pada tahap metamorfosis tidak sempurna, hewan mengalami 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak melalui fase kepompong atau pupa. Nah, pada slide ini ada capung, salah satu contoh hewannya. Capung tidak mengalami proses dari pupa menjadi dewasa, sehingga disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalian bisa lihat pada gambar, siklus hidup capung bermula dari telur. Telur capung ini ditetaskan induknya di air. Telur capung biasanya membutuhkan 2-5 minggu untuk bisa menetas. Setelah menetas,
larva capung ini warnanya transparan. Namun beberapa jam kemudian, warna larva akan berubah karena pergantian kulit. Larva capung biasanya mengalami 5 hingga 14 kali proses pergantian kulit sampai menjadi dewasa. Larva capung hidup di air selama beberapa minggu, 2 tahun, dan ada juga larva capung yang hidup selama 6 tahun di air. Lama waktu larva capung hidup di air ini dipengaruhi oleh suhu air. Jika suhu air hangat, larva capung menjadi lebih cepat dewasa. Jika suhu air dingin, larva capung akan lama menjadi dewasa. Saat tumbuh, larva capung menjadi nimfa yang bentuknya sudah seperti capung dewasa, tapi ukuran tubuhnya kecil. Jadi, capung akan berubah bentuk fisiknya seperti capung dewasa tanpa perlu melewati proses menjadi kepompong atau pupa. Nimfa capung yang sudah akan hidup di air dangkal saat sudah menjadi capung dewasa. Setelahnya, larva akan meninggalkan air dan naik ke tempat yang aman seperti batang tanaman. Saat itulah nimfa capung akan berubah menjadi capung dewasa. Capung harus membiarkan tubuhnya mengeras agar bisa berfungsi baik. Kemudian, capung akan mendorong keluar tubuhnya supaya bisa menjadi terbang. Proses ini berlangsung cukup lama. Saat sayap dan tubuh capung sudah mengeras, capung akan belajar terbang. Awalnya, capung dewasa hanya bisa terbang beberapa meter, sampai akhirnya bisa terbang dengan cepat dan jauh. Meski sudah dewasa, tahap ini justru merupakan usia capung yang paling pendek loh, yaitu rata-rata 1-2 minggu saja. Sekarang mari kita buat kesimpulan. Jadi, daur hidup hewan ada 3. Kamu bisa lihat di slide, dari yang paling kiri merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, lalu yang sebelah kanannya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan yang sebelah paling kanan adalah hewan yang tanpa melalui metamorfosis. Dari ketiga gambar pada slide ini, kamu bisa lihat perbedaannya. Hewan yang mengalami metamorfosis memiliki 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap tahapnya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap: telur, nimfa, dan dewasa. Sedangkan hewan yang tanpa mengalami metamorfosis ini, kalian bisa lihat bentuknya anak kucing mirip dengan induknya. Demikian video pembelajaran ini. Ingat, dukung terus channel Legend Chen dengan klik subscribe, like, dan komen. Boleh loh di-share video ini supaya semakin banyak yang mendapatkan ilmu berguna seperti kamu. Ingat, klik loncengnya ya, supaya kalau ada video pembelajaran terbaru, kamu dapat notifikasinya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam Legend Chen.